mengenal saya atau ada juga yang belum mengenal saya. Perkenalkan saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Healthy Indonesia dan malam ini kita akan, seminar kesehatan bersama Dokter Winda. Kita panggil dulu Dokter Windanya mungkin? Sudah siap? Halo dokter. Halo. Hai Dok, kita ketemu lagi ya Dok. Nah, oke. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena hari ini, seminar kesehatannya biasanya pesertanya bisa mencapai 100 orang, dimohon Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sedang mengikuti Zoom pada malam hari ini, bisa dengan sambil beraktivitas, bisa sambil makan, bisa sambil mengobrol gitu, tapi, sebaiknya untuk dimatikan videonya, gitu. Baik, kita langsung saja ya Dok ya? Oke. Sudah muncul, Dok? Ya, udah muncul? Sudah muncul. Oke, silakan, Dok. Oke, selamat malam teman-teman FHI di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi sama saya dengan Dr. Dinda. Dan topik kita hari ini adalah The Food of God. Ya, topik kita hari ini tentang produk. Jadi terutama sih ini ditujukan untuk teman-teman yang baru sekali join ya di FHI untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih lengkap tentang protokol kesehatan. Oke, slide. Oke, mungkin untuk teman-teman di sini banyak banget ya yang sudah familiar dengan kata-kata. Kalau mau sehat itu banyakin makan buah, banyakin makan sayur. Nah, itu supaya tuh nggak gampang sakit, apalagi kalau nanti udah tambah tua, nggak gampang kena penyakit jantung, stroke, kanker, ataupun penyakit-penyakit penuaan lainnya. Nah, tentunya semboyan ini tuh nggak asal semboyan saja ya teman-teman ya, tapi memang karena memang sudah dibuktikan dari hasil-hasil epidemiologi ataupun hasil-hasil penelitian uji klinis yang dilakukan bertahun-tahun. Nah, jadi memang dari data-data epidemiologi tersebut itu telah menghubungkan bahwa ternyata manfaat kesehatan ini setidaknya sebagiannya itu ada hubungannya dengan kandungan flavonoid tertentu yang ada pada buah dan sayur tersebut. Slide. Nah, apa itu? Ternyata adalah flavonoid. Flavonoid itu apa? Flavonoid itu dia merupakan suatu kelompok senyawa polifenol yang biasanya banyak kita temukan itu di buah, sayur tentunya ya. Lalu juga ada juga di teh, lalu red wine, dan juga ternyata ada juga di coklat. Dan yang menariknya teman-teman, ternyata pada kokoa dan produk coklat itu ternyata memiliki kadar flavonoid yang tertinggi dibandingkan dengan sumber flavonoid lainnya dari makanan-makanan lainnya, di mana kandungannya itu bisa lebih dari 10% dalam kandungan bubuk kokoa itu ternyata ada flavonoid. Slide. Nah, siapa sih kita yang nggak tahu coklat ya? Semua juga udah tahu coklat. Semua tahu kalau coklat itu adalah makanan yang enak. Dari anak kecil sampai orang dewasa, semua suka coklat. Dan ini memang sudah terkenal selama ratusan tahun tentunya. Tapi biasanya orang cuma tahu kalau ini tuh makanan enak aja. Nah, baru sekarang ini itu ditemukan bahwa ternyata coklat itu tidak hanya enak teman-teman, tapi juga menyehatkan. Karena dia merupakan sumber fitokimia yang signifikan dengan efek menyehatkannya. Jadi kokoa itu ternyata ditemukan merupakan salah satu sumber flavonoid prosyanidin, katekin, dan juga epikatekin yang tertinggi. Slide. Nah, ini buat teman-teman ya, teman-teman yang baru terutama, yang kalau belum pernah lihat coklat itu asal mulai dari mana sih? Gitu ya. Coklat itu asal mulainya sebenarnya dari biji kakao. Dan inilah yang dilihat di layar masing-masing, itulah dia gambar bijinya. Ya, sebenarnya bentuknya itu dia seperti kacang ya, kacang tapi ukurannya gede. Nah, yang diambil itu adalah biji di dalamnya. Gitu. Slide.
Nah, untuk konsumsi coklat sebenarnya itu sudah banyak sekali ya di negara-negara itu sudah cukup banyak konsumsi coklat. Contoh, di Amerika sendiri konsumsi coklat itu paling banyak bisa mencapai 5,5 kilogram per tahun per orang. Kalau di Eropa itu lebih banyak lagi. Makanya kenapa biasanya kita kalau oleh-oleh dari Eropa gitu ya, yang jalan-jalan ke Eropa oleh-olehnya sering banget coklat karena memang di Eropa makan coklat itu sudah sangat menjadi tradisi sekali dan mereka di sana itu bisa mengkonsumsinya sampai 11,4 kilogram per tahun per orang. Kalau di Indonesia sebenarnya sekarang ini sudah mulai ya tradisi makan coklat itu sudah mulai diadaptasi gitu ya, tapi belum terlalu banyak. Biasanya kita itu konsumsi coklat itu baru di momen-momen tertentu aja. Contohnya paling sering adalah Valentine. Nah, ya, yang Valentine dari zaman dulu mungkin kita remaja ya, mau kasih sesuatu sama orang yang kita sayangi, kita kasih coklat, ya kan? Nah, biasanya itu. Ataupun kita bisa makannya di kue, umpamanya pas lagi ulang tahun, makan kue coklat, seperti itu. Tapi secara total konsumsinya kalau di Indonesia, itu rata-rata itu masih belum terlalu besar. Palingan cuma sekitar setengah kilo lah ya, sekitar 500 gram per tahun per orangnya. Nah, jadi memang potensi sendiri di Indonesia untuk meningkatkan tradisi makan coklat itu masih bisa sangat besar sekali. Slide. Nah, yang menarik ya teman-teman, tadi itu kita sudah sepakat bahwa flavonoid pada coklat itu merupakan sumber yang tertinggi dibandingkan bahan makanan yang lainnya. Tapi ternyata tidak hanya sekadar jumlahnya saja yang tinggi, tapi yang uniknya adalah flavonoid dalam kokoa ini, terutama katekin dan epikatekinnya, itu justru terdapatnya pada molekul panjang. Di mana pada kebanyakan makanan lainnya, itu biasanya pada molekul yang pendek. Nah, perbedaannya apa sih antara molekul panjang dan molekul pendek? Nah, jadi kalau pada molekul itu, molekul di dalam rantai kimianya ini semakin panjang, berarti dia mempunyai tangan percabangannya itu semakin banyak gitu. Sehingga ini akan berimpact sekali pada sifat dasarnya di mana dia berperan sebagai antioksidan atau pengikat radikal bebas. Nah, gimana kalau dia punya tangan yang lebih banyak, jadi dia bisa dapat mengikat logam berat dan juga radikal bebas lebih banyak juga. Ditambah memang secara jumlah pun dia lebih banyak dibandingkan dengan sumber flavonoid lainnya. Jadi memang manfaatnya sangat tinggi sekali ya untuk manfaat antioksidannya pada kokoa ini. Slide. Nah, cuman sayangnya memang teman-teman, ya itu namanya juga sesuatu yang baik ya, biasanya nggak gampang didapatkan. Gitu. Sama dengan manfaat flavonoid dari coklat ini. Nggak gampang untuk mendapatkannya. Jadi flavonoid sendiri juga sebenarnya gampang sekali rusak. Nah, terutama pada proses pengolahannya. Untuk dia kita mendapatkan flavonoidnya, itu tentu nggak kita makan langsung dari biji kokoanya kan, tapi kita olah sampai nanti dia bisa menjadi coklat. Nah, ternyata dalam proses pengolahan kokoa ini, itu bisa mengakibatkan sampai 60% dari total flavonoid itu hilang. Jadi sisanya hanya tinggal sekitar 40%-an saja. Hal ini terjadi karena mungkin kalau teman-teman yang familiar ya dengan proses pengolahan seperti biji coklat, biji kopi, nah itu biasa mereka akan mengalami tahap fermentasi dulu, lalu habis itu tahap roasting atau pemanasan. Nah, tahap fermentasi dan tahap yang panas ini, roastingnya ini, itulah yang justru membuat kadar dari flavonoidnya itu rusak sehingga kadar akhirnya yang sampai ke kita itu jadi lebih sedikit gitu ya. Belum lagi proses ini tidak hanya sebentar, prosesnya cukup panjang juga sehingga semakin lama di dalam kondisi asam dan panas, maka semakin banyaklah flavonoid yang rusak. Slide. Nah, belum lagi nih teman-teman, itu kan masih dalam bentuk dari biji kakao sampai menjadi bubuk kokoa. Nah, belum lagi kalau seandainya diproses menjadi coklat. Nah, kita tahu di pasaran ya, coklat itu macam-macam. Ada white coklat, ada milk coklat, ada dark coklat, di mana kandungan dari kokoanya ini berbeda-beda. Nah, ya, jadi kalau pada
white chocolate itu justru malah nggak ada ya teman-teman ya, kadar polifenolnya tidak ada. Tapi kalau di milk chocolate dan dark chocolate itu masih ada, karena masih ada kandungan kokoanya. Tapi itu hanya kecil sekali. Contohnya pada milk chocolate, itu kandungan kokoanya, kadar kokoanya itu hanya sekitar 7-35%. Dan kalau pada dark chocolate itu hanya sekitar 30-80%. Jadi finalnya itu tetap tidak sampai 100%, seperti itu. Nah, belum lagi kalau dalam proses pembuatan coklat ini pun biasanya juga dimasak gitu. Nah, proses masaknya ini juga akibatnya merusak flavonoid yang ada pada bubuk kokoanya. Dan itu juga bubuk kokoanya juga tidak 100%, sehingga endingnya kadar final dari flavonoidnya yang sampai kepada kita jadi sangat sedikit sekali. Slide. Nah, ini juga ya, beberapa penelitian juga sudah banyak sebenarnya ya, penelitian terkini terutama, itu mereka sudah mengamati total polifenol pada makanan dan minuman dalam dietnya orang Amerika, di mana ternyata mereka temukan coklat dan kokoa itu merupakan salah satu yang memiliki kadar antioksidan tertinggi itu secara konsisten. Jadi tuh dibandingkan dengan bahan-bahan makanan yang lain, dia tuh tetap memiliki kadar antioksidan yang lebih tinggi. Contohnya, pada saat dibandingkan dengan tomat, itu kadarnya 20 kali lebih tinggi dari tomat. Lalu juga dibandingkan dengan bawang putih, itu lebih tinggi 2 kali daripada bawang putih. Padahal kita tahu ya, mungkin teman-teman yang familiar nih, bawang putih kan bagus banget ya buat kolesterol, buat sirkulasi darah. Nah, bahkan dibandingkan dengan bawang putih saja, koko dan coklat itu dia memiliki manfaatnya kadar polifenolnya lebih tinggi 2 kali dibandingkan bawang putih. Dan juga dibandingkan anggur itu 3 kali lebih tinggi. Slide. Nah, kalau ini dia untuk teman-teman lihat ya di slide-nya masing-masing. Di layar masing-masing ini untuk perbandingan saja, itu ada tabel perbandingan antara kadar katekin dan epikatekin dari coklat, lalu ada dari green tea, dari red wine, black tea, dan juga yang lain-lain. Nah, ternyata coklat itu dia memiliki kadar yang paling tinggi dengan jumlah yang sama. Slide. Nah, lalu juga sudah banyak juga ya penelitian-penelitian yang tidak hanya sekedar mengamati saja, tapi juga memberikan intervensi. Nah, memberikan intervensi pola makan pada manusia dan juga hewan, di mana ternyata dari hasilnya ini menunjukkan kalau makanan-makanan dan minuman yang kaya polifenol tersebut itu ternyata memberikan efek kardioprotektif sehubungan dengan fungsi kardiovaskularnya dan juga reaktivitas trombositnya. Nah, di sini diperhatikan ternyata kalau orang konsumsi yang makanan kaya polifenol tersebut, itu terjadi perbaikan pada fungsi dinding pembuluh darahnya, dan juga terjadi reduksi trombosit, dan juga perbaikan pada baik tekanan darah, resistensi insulin, dan juga lemak darahnya. Slide. Nah, selain itu juga, koko flavanol itu dia punya manfaat antioksidan, di mana sebenarnya antioksidan fenolik sendiri itu sudah terbukti dapat menghambat oksidasi dari kolesterol LDL atau kita sebutnya kolesterol jahat, gitu ya. Di mana kolesterol jahat inilah nanti yang akan berperan dalam pembentukan plak di pembuluh darah kita. Nah, ternyata ekstrak kokoa ini karena memang dia memiliki manfaat memiliki kandungan fenoliknya, ya polifenolnya, itu dia juga terbukti dapat mencegah oksidasi dari LDL tersebut. Nah, riset yang menemukan itu bahwa ternyata kokoa itu dapat mempertahankan kita punya kadar lemak ya kolesterol di dalam darah itu tetap dalam bentuk droplet atau bentuknya tuh kecil-kecil gitu seperti tetesan-tetesan aja. Jadi tidak besar-besar, tidak saling menggumpal, tapi tetap ini akan tergantung dari kadar konsentrasi yang kita konsumsi. Jadi kalau semakin tinggi kadar kokoa yang kita konsumsi, maka semakin tinggi juga, semakin banyak juga kadar lemak yang bisa dipertahankan tetap dalam bentuk droplet tersebut. Nah, jadi mungkin teman-teman nih kalau familiar ya, kalau mungkin sering nonton tuh film-film luar gitu ya, atau ya film-film luar sih biasanya ya. Jadi kalau mereka makan, apalagi makannya itu mungkin steak gitu ya, yang daging-daging atau yang berkolesterol tinggi, kenapa selalu pasangannya itu mereka minumnya red wine. Nah, ternyata itu sebenarnya mereka mengkonsumsi red wine karena
red wine itu ternyata ditemukan dapat menghambat oksidasi dari LDL atau kolesterol jahat itu sebanyak 37 sampai 65%, di mana itu untuk mengimbangi kadar kolesterol dari yang mereka makan. Supaya jangan ya habis makan enak, terus habis itu tiba-tiba tengkuknya tegang gitu ya, tiba-tiba kolesterol naik. Nah, jadi diimbangi dengan konsumsi minumnya red wine. Nah, tapi temuannya ada ternyata ditemukan phenol cocoa ini justru bisa menghambat oksidasi LDL itu lebih tinggi daripada red wine, itu sekitar sampai 75%. Jadi sebenarnya malah lebih efektif lagi dan lebih apa ya, lebih halal gitu ya, lebih halal, lebih sehat, dan lebih efektif dalam menghambat oksidasi dari kolesterol jahat. Slide. Nah, jadi selain itu, efek epikatekin yang berhubungan dengan kesehatan ada juga dia bisa untuk menurunkan tekanan darah, lalu juga bisa untuk memperbaiki fungsi dari pembuluh darah kita, lalu juga menurunkan reaktivitas dari trombosit, lalu memperbaiki juga sensitivitas terhadap insulin, dan juga bermanfaat sebagai anti peradangan. Slide. Slide. Nah, selain itu, cocoa flavanol tadi ya, karena dia ada kandungan epikatekinnya, jadi tadi ada punya manfaat juga ya untuk anti-inflamasi. Jadi dia otomatis berarti bermanfaat pada proses-proses inflamasi di dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya baik kita sadar ataupun tidak, itu sering sekali terjadi proses inflamasi di dalam tubuh kita. Ada beberapa kondisi-kondisi dalam tubuh yang dapat memicu proses inflamasi. Seperti contohnya kasus kalau umpamanya kita yang punya hipertensi, terus hiperkolesterol, terus juga mungkin ada yang memang sudah ditemukan adanya plak pada pembuluh darah ya, sudah ada penyempitan pembuluh darah, atau yang sudah pernah mengalami gagal jantung. Ya, itu kondisi-kondisi ini itu dapat mengaktifkan sistem enzim proinflamasi kita. Nah, kalau sistem enzim proinflamasi ini teraktivasi, itu akan ada sesuatu yang dikeluarkan, yaitu spesies oksigen reaktif atau ROS, atau ini tuh bisa dibilang termasuk radikal bebas lah, seperti itu ya. Nah, radikal bebas ini kalau sudah dihasilkan, berbahayanya adalah dia itu bisa berikatan kemana aja. Termasuk salah satunya, dia bisa berikatan pada nitric oxide. Nah, kalau dia berikatan dengan nitric oxide, otomatis kita punya nitric oxide itu tidak bisa berfungsi. Gitu ya, tidak bisa berfungsi terutama di mana nitric oxide kita itu fungsinya terutama adalah untuk menjaga elastisitas pembuluh darah kita. Nah, kalau nitric oxide kita tidak berfungsi, otomatis kita punya pembuluh darah jadi tidak bisa elastis. Selain itu, belum lagi dia kalau seandainya radikal bebas ini juga sangat berpotensi sekali bisa teroksidasi juga, bisa mengoksidasi juga kolesterol jahat. Nah, biasanya kan soal kan ini hubungannya erat ya, kalau yang sudah punya plak hipertensi biasanya erat hubungannya juga dengan kolesterol tinggi. Nah, jadi kalau seandainya kejadian sistem enzim proinflamasi ini teraktivasi, lalu terproduksi radikal bebas, nah radikal bebas ini juga bisa berisiko untuk mengoksidasi LDL yang ada di darah kita, yang dimana ini akan membuat kita punya LDL itu atau kolesterol jahat itu jadi saling menggumpal, nah saling lengket. Nah, mending kalau cuma sekedar menggumpal aja ya di dalam darah, akibatnya bisa jadi kita punya pembuluh darah, kita punya aliran darah itu kental. Tapi dia juga bisa juga beresiko untuk menempel pada dinding pembuluh darah kita, di mana itu bisa mengakibatkan kita punya pembuluh darah itu jadi lebih sempit karena ada penimbunan di sana. Akhirnya secara keseluruhan ini bisa menyebabkan disfungsi pada pembuluh darah kita. Nah, dari hasil penelitiannya, ternyata minuman cocoa yang kaya flavanol itu telah terbukti dapat menstimulasi produksi dari nitric oxide yang kurang akibat dari pengikatannya pada radikal bebas. Sehingga kita tidak sampai kekurangan nitric oxide dan kita punya pembuluh darah bisa tetap elastis. Selain itu juga, tadi dia punya manfaat antioksidan, nah dia bisa mengurangi aktivitas enzim yang juga nanti akan bisa mencegah terjadinya stres oksidatif pada pembuluh darah kita gitu. Jadi bisa mencegah juga LDL kita itu sampai teroksidasi menjadi mengental.
Gitu ya. Jadi memang kalau ada flavanol dan procyanidinnya ini ternyata memang dapat mengatur mediator-mediator inflamasi lainnya juga. Slide. Slide. Nah, selain itu, ternyata kokolflavanol tidak hanya dia berimpact pada untuk pencegahan kita punya LDL itu teroksidasi, ternyata dia juga bisa bermanfaat loh teman-teman untuk trombosit kita. Dimana kalau tadi ya kondisi-kondisi seperti hipertensi, hiperkolesterol ya, terus nanti resiko bisa terjadi gagal jantung, lalu stroke, tromboemboli vena. Nah, kondisi-kondisi ini tidak hanya tadi memicu aktivasi dari sistem enzim proinflamasi, tapi sebenarnya ini juga bisa memicu peningkatan kerja dari trombosit. Nah, kalau terjadi kondisi tersebut, trombosit itu malah bisa semakin aktif. Mungkin kesannya harusnya bagus ya, karena trombosit kita kan kita butuhkan. Tapi ternyata kalau trombosit kita terlalu aktif, itu bukan bikin malah jadi makin beres, malah bisa makin parah. Kenapa? Karena ini bisa beresiko terjadinya pembekuan darah, gitu ya. Sehingga kalau seandainya kita punya trombosit itu terlalu aktif, nah, itu kita bisa malah darah kita jadi terlalu kental, malah semakin mengental, malah dia semakin menyempit lagi. Dan sifat trombosit kita itu juga dia bisa mudah menempel pada area-area pembuluh darah kita yang mengalami perlukaan. Nah, sehingga itu pun malah bisa membuat kita punya pembuluh darah semakin sempit juga. Nah, makanya kenapa kadang-kadang di kondisi-kondisi tertentu trombosit ini juga tidak boleh terlalu aktif, sehingga kita harus menurunkan reaktivitasnya supaya terjadi penurunan potensi dari terjadinya pembekuan. Nah, pada suatu penelitian, itu subjek-subjek yang diberikan sekitar 300 ml kokoa yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi, ternyata ditemukan selama periode 6 jam setelah mereka mengkonsumsi kokoa, itu ditemukan penurunan adesi molekul pada permukaan trombosit, di mana ini akan membuat trombosit itu menjadi nggak gampang lengket jadinya dengan molekul lain yang di dalam darah juga. Sehingga dia nggak gampang nempel pada kolesterol, tidak gampang menempel pada dinding pembuluh darah. Nah, inilah yang akan membuat dia tidak, untuk mencegah dia itu membuat bongkahan yang besar yang akan berpotensi untuk mengentalkan darah. Nah, inilah yang terjadi kalau teman-teman ada yang mengkonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin, aspilet, atau CPG ya, clopidogrel. Nah, kalau yang familiar nih dengan nama-nama itu, ya obat-obat pengencer darah tersebut, inilah proses yang terjadi. Jadi obat-obat pengencer darah tersebut pun kerjanya adalah menurunkan adesi molekul pada si trombosit supaya trombosit nggak lengket, supaya menjaga kita punya darah itu tetap encer. Jadi walaupun nanti harus melewati pembuluh darah bagian yang sempit, itu tetap bisa lewat. Gitu. Nah, ternyata dengan mengkonsumsi kokolflavanol kita bisa mendapatkan manfaat yang sama tanpa harus mendapatkan efek samping jangka panjangnya. Karena dia lebih sehat, ya. Slide. Nah, ini juga ternyata kokolflavanol juga ternyata bermanfaat juga untuk endotelium kita ya. Nah, manfaatnya untuk endotelium kita itu tetap harus dia bermanfaat untuk endotelium karena penting sekali. Disinilah peran utamanya sebenarnya ya. Endotelium itu adalah sel pada dinding pembuluh darah. Nah, sel inilah nanti yang akan berperan untuk membuat kita punya pembuluh darah itu elastis atau kaku. Nah, namun endotelium ini itu juga bisa gampang rusak, teman-teman. Kapan ini bisa rusak? Kalau ada faktor-faktor yang bisa memicu gangguannya, seperti contohnya kalau kita lagi stres, ya, baik stres secara pikiran maupun stres secara fisik. Nah, hati-hati ya. Jadi stres itu nggak cuma pikiran loh teman-teman, tapi stres badan juga, kecapean, olahraga yang berlebihan,
kurang istirahat, itu juga termasuk dalam stres, tapi stres fisik. Nah, ini juga jangan salah, itu juga bisa mengganggu ya, memberikan gangguan terhadap fungsi pembuluh darah kita. Lalu juga kondisi-kondisi adanya penyempitan pembuluh darah, adanya peradangan-peradangan, lalu juga mungkin ada diabetes, hipertensi. Nah, hal-hal ini itu bisa mengganggu dari kontraksi otot pembuluh darah kita. Dimana kalau kontraksinya itu nggak bagus, nggak teratur, teman-teman, nah inilah malah bisa memicu terjadinya penggumpalan darah gitu. Karena ibaratnya kalau dia kontraksinya nggak normal nih, kita punya pembuluh darah, itu tuh kita punya darah di dalam pembuluh darah itu tuh kayak dikocok-kocok gitu, kayak dikocok-kocok, lama-lama malah bisa jadi menggumpal, which is itu bahaya ya, itu bahaya sekali karena akan membuat darah jadi semakin kental. Nah, ternyata menurut riset itu berdasarkan fungsinya sebagai antioksidan, flavonol ini ternyata dapat meningkatkan fungsi endotel kita melalui pencegahan reduksi sel akibat dari bahaya dari oksidasinya. Jadi hal-hal yang bisa tadi yang bisa memicu gangguan fungsi pembuluh darah ya seperti stres, iskemia, peradangan dan yang lain-lain tersebut itu kan tadi bisa memicu ya mediator-mediator inflamasi. Nah, bisa merangsang inflamasi peradangan pada pembuluh darah kita, di mana nanti sistem peradangan tersebut itu bisa menghasilkan radikal bebas. Nah, lalu radikal bebasnya lah nanti yang akan beresiko untuk merusak. Nah, merusak dari sel endotel, sehingga sel endotel jadi tidak bisa berfungsi. Nah, di sini ternyata manfaat propanolol sebagai antioksidan itu bisa mencegah juga sampai ke perusakan pada endotel tersebut gitu, dengan mengikat radikal bebasnya biar jangan sampai radikal bebas ini ikutan juga merusak sel endotel kita. Nah, ini sekitar 150 mg flavonoid itu dibutuhkan untuk mengatur konsentrasi prostaglandin dan leukotriene nanti yang berperan dalam proses antiinflamasi tersebut. Slide. Nah, memperkenalkan cocoa flavanol yang diekstrak dari biji cocoa yang mengandung 80% cocoa flavanol. Slide. Nah, kita sudah punya patennya ya teman-teman ya, dari produsen kita yaitu Barry Callebaut. Mereka sudah mematenkan metode pengolahannya, di mana metode yang mereka gunakan ini dapat mempertahankan hingga 80% flavanol kakao yang ada secara alami, di mana kalau kita bandingkan tadi dengan pembuatan coklat yang konvensional, itu bisa menurun sampai 60% sehingga sisanya hanya 40% saja. Jadi dengan metode yang digunakan yang sudah dipatenkan oleh Barry Callebaut ini bisa mempertahankan 2 kali lipat kadar flavanol dibandingkan dengan yang konvensional. Slide. Lalu juga ada beberapa studi klinis juga yang sudah dipatenkan juga yang berdasarkan sesuai dengan fungsi dari cocoa flavanol. Salah satu adalah untuk manfaat kesehatan kulit. Nah, ini saya sih paling suka ya. Jadi memang ternyata studi klinisnya itu menunjukkan ekstraksi kokoa itu bermanfaat sekali untuk kesehatan kulit, termasuk juga pada perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembabannya. Jadi sangat bagus sekali untuk menjaga kulit kita ya, terutama kita yang aktif ya, terutama di luar ya, itu untuk membantu menjaga kulit kita dari paparan-paparan radikal bebas supaya tidak gampang rusak dan mencegah tanda-tanda penuaan dini. Slide. Nah, lalu juga sudah ada juga studi klinis yang dipatenkan juga yang berhubungan dengan prostat. Nah, ini terutama pada para pria ya. Prostat itu, pembesaran prostat pada dasarnya memang itu sangat normal sekali. Memang akan dialami oleh semua pria. Sama halnya pada wanita itu mengalami menopause. Cuman waktunya, kecepatannya itu akan berbeda-beda pada masing-masing pria. Nah, jadi di sini memang tidak bisa dihindari, hanya kita bisa menahan progresivitasnya dengan ternyata dari konsumsi cocoa flavanol, karena dari hasil studi klinisnya yang sudah dipatenkan itu menunjukkan bahwa ekstraksi cocoa ini ternyata bermanfaat untuk terapi masalah prostat, termasuk juga untuk menurunkan resiko kanker prostat. Jadi supaya jangan sampai prostatnya itu terlalu cepat pembesarannya sehingga terlalu dini kita terganggu kualitas hidupnya akibat dari pembesaran prostat. Slide.
Nah, ini juga salah satu juga yang kesukaan saya ya, studi klinisnya yaitu untuk diet. Nah, ternyata dari hasil penelitiannya, itu ekstraksi koko itu ternyata juga bermanfaat loh untuk menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi kita punya sel-sel tubuh kita itu justru malah lebih aktif gitu ya, lebih aktif dalam metabolisme lemak. Jadi supaya lemak-lemak simpanan kita itu jadi lebih terbakar, lebih dibakar dan bisa menjadi energi. Tapi tetap ya teman-teman ya, yang sudah yang simpanannya tersebut yang sudah dibakar jangan diisi lagi, jangan diisi ulang. Dalam artian asupan kita juga tetap harus dibatasi supaya jangan sampai terisi ulang kembali. Right? Kalau nggak jadi kurus-kurus dong ya. Lalu juga ada juga beberapa penelitian juga, ya ternyata dia juga coca ini secara klinis terbukti memiliki efek antivirus. Seperti yang sekarang sedang kita alami adalah virus corona, walaupun memang tidak spesifik ya untuk virus corona, karena kan virus corona ini masih baru, sedangkan ini penelitiannya sudah beberapa tahun belakangan gitu ya. Ternyata dia ditemukan itu dia bisa bermanfaat, memiliki efek antivirus, terutama pada virus-virus dari saluran pernafasan. Nah, pada dasarnya walaupun tidak spesifik untuk corona, tapi memang pada dasarnya karena dia masih di salah satu organ yang sama, masih memiliki kemiripan dari sifat virusnya. Jadi masih bisa juga berefek, bisa membantu kita juga untuk menjaga kesehatan kita atau mencegah kita dari terinfeksi virus corona. Dan juga mungkin kalaupun kita sudah terlanjur kena nih terhadap virus corona, terinfeksi dengan virus corona, bisa membantu kita juga untuk meminimalisir efek yang dirasakan. Slide. Nah, kita juga sudah dapat scientific opinion juga ya dari EFSA, yaitu European Food Safety Authority, yang merupakan otoritas keamanan pangan Eropa. Kalau kita bandingkan di Indonesia itu seperti BPOM gitu ya. Nah, tentunya kita mendapatkan scientific opinion ini karena memang sudah sangat banyak sekali penelitian yang mendukung bahwa ternyata Koko-Favanol itu memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya itu akan berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang normal. Slide. Nah, jadi buat teman-teman, biasanya kita hanya menganjurkan cukup sekitar 5 gram saja sehari untuk mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Namun, dosis ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri, berdasarkan masalah kesehatan yang dihadapi, dan juga target-target yang diharapkan. Slide. Nah, jadi secara kesimpulannya, manfaatnya untuk cocofavanol itu dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, dapat mengurangi resistensi insulin, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, mengurangi resiko kanker, dan juga baik untuk kesehatan kulit. So, teman-teman, mulai sekarang, yuk kita cegah penyakit kardiovaskular, mumpung masih sehat. Thank you. Oke, baik dokter. Luar biasa sekali ya dok untuk presentasinya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, bisa langsung melalui kolom chat atau dengan menyalakan mikrofonnya. Namun sebelum membacakan pertanyaan, saya akan memberikan informasi tentang program FHI yang sedang berjalan. Oke. Nah, dalam waktu dekat, hari Sabtu, oke sebentar ya Pak. Perkembangannya nggak bagus. Ya, Pak. Ya. Oke, untuk hari Sabtu, tanggal 10 April jam 2 siang, bagi warga Padang bisa langsung mengikuti bisnis preview bersama Pak Muhammad Yunus di Vape Hotel Olo Padang. Kemudian bagi warga Lampung bisa mengikuti bisnis preview bersama Ibu Lisa Anggraini pada hari Sabtu, tanggal 10 April jam 10 pagi di Gedung Serbaguna Pekon Tekad Lampung. Kemudian bagi warga Kalimantan Timur bisa mengikuti bisnis preview bersama Pak Oteh hari Minggu tanggal 11 April jam 2 siang di Grand Kartika Hotel. Dan untuk di Jakarta, bisnis preview bersama Bapak Aris Hendrawardana dan Ibu Dea hari Minggu tanggal 11 April jam 2 siang di Restoran Sederhana Pondok Kopi Jakarta Timur. Oke.
Mungkin ada yang ingin bertanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sudah ada yang bertanya nih, Dok, di kolom chat. Saya bacakan ya, Dok, ya. Oke. Malam Dokter Winda dari Pak Yohanes di Duri Riau. Wah, jauh ya, Dok, ya. Malam Dokter Winda, dalam tubuh kita sel darah merah dan sel darah putih. Apa yang menyebabkan sel darah putih ini terlalu berlebih dalam tubuh kita? Dan bagaimana solusi untuk menormalkannya, Dok? Terima kasih. Oke, sebenarnya begini, sel darah putih kita itu merupakan salah satu salah satu bagian dari sistem imun kita. Jadi kalau seandainya dia jumlahnya meningkat, berarti sedang ada kebutuhan untuk proses imunitas di sana. Berarti kemungkinan besar sedang ada infeksi. Dan biasanya kalau umpamanya kita punya sel darah putih itu naik, itu biasanya karena infeksi bakteri. Nah, kalau untuk menormalkannya tentu saja kalau untuk itu kita harus menangani masalah utamanya itu ya bakteri tersebut. Jadi memang harus ditangani dengan antibiotik seperti itu. Tapi ini akan kembali lagi ya, yang dimaksudkan di sini adalah terlalu berlebih ini seperti apa. Karena biasanya kalau seandainya masih sekedar infeksi saja, berlebihnya tidak terlalu tinggi sekali. Tapi kalau sampai sangat tinggi sekali sel darah putihnya bisa sampai mencapai angka di atas 100.000 ya contohnya. Nah ini bisa dicurigai justru jangan-jangan ada malignansi di sana ya, ada cancer gitu. Itu kan karena salah satu bisa juga leukemia. Nah ini harus dicek lebih jauh. Kalau itu sudah memang ada terjadi kesalahan pada sumsum tulang belakang dalam memproduksi sel darah putih yang terlalu banyak. Nah, ini biasanya akibat dari adanya masalah pada sel tersebut, biasanya karena sel kankernya tersebut salah pembacaan dari perintah yang harusnya dilakukan. Jadi memang ini tergantung ya berlebihnya seperti apa. Kalau seandainya berlebihnya tadi hanya karena adanya infeksi, kita ya konsumsi antibiotik aja, itu nanti akan turun sendiri. Nah, tapi kalau berlebihnya terlalu berlebihan sekali yang karena memang suatu keganasan, nah itu memang solusinya adalah bisa dengan kemoterapi, radioterapi, bisa juga dengan kombinasi dengan terapi antioksidan, salah satunya bisa dengan kokoafavanol, tapi combine ya, tidak sendiri, bukan sendiri. Jadi dikombinasi, dan juga bisa juga dengan transplantasi sumsum tulang belakang gitu. Oke, saya lanjutkan lagi ya, Dok, ya. Dari Pak Deki. Malam Dokter Indah, bisa nggak untuk mengobati kemandulan? Terima kasih. Nah, pertama yang harus dipahami, kokoafavanol bukan obat, ya. Jadi tidak bisa mengobati. Nah, itu ya, hati-hati ya. Saya tidak mau ada mispersepsi di sini buat teman-teman juga. Jadi kokoafavanol itu bukan obat, sehingga dia itu bukan sebagai main terapi untuk penyakit-penyakit gitu. Nah, untuk efeknya pada kemandulan, bisa saja kokoafavanol membantu di sana, tapi kembali lagi, kalau sebenarnya kalau dia sudah dikatakan kemandulan, berarti memang sudah tidak bisa. Nah, itu tidak bisa dirubah dengan kokoafavanol. Tapi kalau kita bilangnya untuk meningkatkan kesuburan, itu masih memungkinkan. Karena ini dua hal yang berbeda sekali ya teman-teman ya, antara kemandulan dengan peningkatan kesuburan. Kalau kemandulan memang sudah tidak bisa. Nah, tidak bisa kenapa? Bisa jadi memang ada sudah ada kecacatan pada organnya, sehingga memang tidak akan bisa untuk mengalami kehamilan. Nah, tapi kalau seandainya meningkatkan kesuburan, nah ini berarti secara organ masih oke, secara ovum dan sperma pada dasarnya masih cukup baik, hanya ada beberapa hal, mungkin dari segi kualitasnya yang kurang bagus, seperti itu. Nah, itu masih bisa kita bantu dengan kokoafavanol. Tapi kalau sudah mandul, ya tidak bisa kita papain. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Dok untuk jawabannya. Saya lanjutkan kembali dari Pak Berni.
Dok, untuk asam urat bisa nggak flavanol ini menyembuhkan? Silakan dok. Nah, sama lagi ya, bukan menyembuhkan karena bukan obat ya. Jadi nanti kokofavanol, dia itu perannya itu dia lebih ke memperlancar aliran darah supaya asam uratnya ini bisa dikeluarkan melalui ginjal. Selain itu, karena kokofavanol ini juga dia punya efek apa ya bilangnya ya, antiinflamasi. Jadi kokofavanol juga bisa membantu untuk mengurangi peradangan-peradangan akibat dari asam urat tersebut. Jadi lebih di sana perannya, gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Indah. Kemudian ada pertanyaan titipan nih dok dari Pak Adi. Kolesterolnya belum turun padahal sudah minum Flavanol selama 4 bulan. Kemudian yang kedua, kata dokternya dia lagi mah nggak boleh minum coklat, sedangkan Flavanol kita coklat. Silakan Dokter Winda. Oke, ya. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, kembali lagi tadi seperti yang di slide saya ada katakan, itu akan kembali lagi kepada dosis. Nah, bisa jadi mungkin dosis yang dikonsumsi selama 4 bulan ini masih belum cukup. Nah, harusnya di situ dilakukan evaluasi. Mungkin perlu peningkatan, bisa jadi karena kolesterolnya agak tinggi. Nah, tapi itu juga harus dilihat juga ya, untuk asupannya juga seperti apa. Karena tetap ya kita harus realistis ya teman-teman ya. Flavanol ini kan bukan obat seperti yang saya katakan. Kalau kita sendiri juga tidak membantu dengan menjaga juga asupan kita, ya jelas ya kita jangan berharap hanya akan turun tanpa harus kita jaga. Tetap kita harus menjaga. Jadi artinya kita konsumsi flavanol itu lebih ke untuk meringankan kita lah gitu ya, meringankan kita dalam menjaga kesehatan supaya tidak terasa terlalu berat. Jadi tetap itu harus dievaluasi juga makannya seperti apa dan juga dosis yang dikonsumsinya berapa. Ya, di adjust mana tahu masih kurang karena itu sangat erat sekali hubungannya antara jumlah yang dikonsumsi dengan penurunannya gitu. Lalu juga kalau untuk yang mahyan, memang biasanya karena memang sama juga sih ya flavanol itu dia karena dia tadi pada pemprosesannya itu dia masih pure, dalam artian dia masih membawa sifat asam bawaan dari kokoanya, sehingga memang pada beberapa orang yang mengalami mah itu juga bisa men-trigger mahnya. Nah, biasanya kita ngakalinnya konsumsinya itu setelah makan. Jadi pada saat perut masih terisi, jangan yang sebelum makan. Jadi hanya diatur aja timing konsumsinya ya. Oke, terima kasih Pak Adi untuk pertanyaannya dan terima kasih Dokter Winda untuk jawabannya. Kita lanjutkan kembali dari Ibu Anissa. Selamat malam Dokter Winda. Flavanol untuk pengobatan sakit kista dan sakit di waktu haid. Silakan dok. Oke, kalau pada dasarnya untuk pengobatan kistanya pasti Ibu sudah ada ya untuk konsumsi-konsumsinya. Boleh dikombinasi dengan flavanol untuk sifat antioksidannya untuk menekan agresivitasnya dari si kistanya sendiri. Jadi supaya tidak semakin besar dan bisa semakin meningkatkan efektivitas dari pengobatan utamanya. Dan juga sakit di waktu haid biasanya memang karena yang tidak lancar. Ya, karena tidak lancar alirannya sehingga rasanya lebih sakit. Nah, boleh mengkonsumsi flavanol supaya jadi biar lebih lancar haidnya. Tapi nanti jangan kaget kalau mungkin bisa jadi pada saat mengkonsumsi flavanol itu haidnya jadi agak sedikit lebih banyak. Jadi itu nggak perlu khawatir selama perdarahannya tidak sampai yang berlebihan sekali ya, itu nggak masalah kok, hanya sedikit lebih meningkat aja karena memang dia lebih melancarkan haidnya gitu. Oke, baik dok. Kemudian dari Pak Albert, Ibu dokter, apakah Flavanol bisa bermanfaat untuk penyakit Parkinson? Terima kasih. Ya, flavanol memang ada beberapa juga sih ya penelitiannya. Ternyata flavanol itu bagus juga untuk Parkinson. Jadi Parkinson itu kan sebenarnya salah satu juga penyakit degeneratif akibat sirkulasi darah yang nggak lancar di otak, sehingga suplai darah ke persyarafan di otak itu jadi berkurang, sehingga sel-sel sarafnya itu sudah mulai mengalami penurunan fungsi. Salah satunya bisa mengakibatkan penyakit Parkinson.
Nah, di sini dengan konsumsi cocoa flavanol, kita akan kembali mengembalikan lagi aliran darah yang lebih baik, terutama ke otak, supaya suplai nutrisi, oksigen, ya, vitamin-vitamin, ya, untuk sel-sel otak itu bisa sampai dan bisa dipakai oleh sel-sel saraf di otak untuk memperbaiki diri, gitu ya, dan untuk bermetabolisme sehingga fungsi-fungsi sel saraf bisa lebih baik. Di mana juga nanti itu akan bisa juga membantu untuk mengurangi gejala-gejala pada penyakit Parkinson. Gitu. Tapi kalau untuk dosisnya, biasanya nanti akan tetap disesuaikan ya. Biasanya sih kita akan mencoba dulu mulai dari 3 kali 5 gram. Nanti apakah setelah itu nanti akan dievaluasi dulu. Kalau kira-kira belum terlalu efektif, boleh ditingkatkan secara bertahap. Gitu. Oke, baik. Terima kasih dok untuk jawabannya. Kemudian dari Bu Hesti dok. Selamat malam Dokter Winda. Mau tanya apakah cara penyimpanan juga akan berpengaruh terhadap berkurangnya kadar flavanol? Misalnya produknya disimpan di mobil yang terparkir lama di halaman yang terpapar panas. Nah, pada dasarnya sih dari kita sendiri itu dari sisi perusahaan sudah membantu untuk menjaga dengan memberikan kemasan yang tidak transparan gitu, sehingga bisa membatasi juga sinar matahari untuk mengenai langsung ke cocoa flavanolnya, supaya untuk tidak sampai merusak flavonoidnya. Nah, kalau dari suhu sendiri pada dasarnya sih sebenarnya begini. Asalkan suhunya tidak sampai 100 derajat sih nggak apa-apa, masih oke kok. Nah, ini sekarang tergantung nih terparkir lama di halaman, di dalam mobil, apakah sampai 100 derajat atau nggak? Harusnya sih enggak ya. Jadi sebenarnya sih nggak apa-apa kok. Gitu. Yang penting kalau bisa dijaga jangan terhindar dari sinar matahari langsung. Gitu. Oke, baik dok. Terima kasih. Kemudian dari Pak Agus. Malam Dokter Indah, untuk yang mempunyai jantungnya bocor bawaan lahir bisa sembuh dengan konsumsi cocoa flavanol tidak ya dok? Tentu tidak, karena ini sudah bawaan dari lahir, ya. Jadi ini tidak bisa untuk jantung bocornya itu tidak bisa diperbaiki dengan cocoa flavanol kecuali hanya bisa dengan operasi saja. Operasi penutupan kebocorannya. Nah, nanti peran cocoa flavanol itu lebih ke menjaga sirkulasi darahnya biar tetap baik karena biasanya kondisi-kondisi seperti ini itu akan berefek juga pada sirkulasi darah yang jadi tidak lancar. Nah, jadi cocoa flavanol jadi lebih ke untuk mengimbangi dari efek samping kondisi tersebut, bukan memperbaiki masalah jantung bocor bawaan lahir ya. Karena kalau jantung bocor apalagi dia sudah bawaan dari lahir ya, tentu tidak bisa dong tentu tidak bisa di atas yang cocoa flavanol ya. Itu harus memang dioperasi dan ditutup. Gitu, harus ada operasi penutupannya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Kemudian dari Ibu Gustina. Malam dok mau nanya jika seseorang ada gumpalan darah di daerah kepala akibat kecelakaan, apa bisa minum dengan flavanol? Dan dibantu juga dengan terapi. Silakan dok. Bisa justru ya. Bisa, karena kan cocoa flavanol itu kan juga dia bisa membantu untuk mengencerkan darah juga, jadi supaya bisa lebih lancar. Jadi bisa membantu juga gumpalan-gumpalan darah tersebut itu bisa jadi lebih lancar dan bisa kembali mengalir seperti itu. Selain itu juga dengan menjaga elastisitas pembuluh darahnya supaya mencegah dari penyempitan-penyempitan yang nantinya bisa berefek itu pada terganggunya sirkulasi darah. Nah, itu justru bisa. Itu malah sangat bagus sekali peran flavanol ya. Oke, kemudian dari Pak Firman ya dok ya. Malam dokter Indah, ada pasien saya dia udah cuci darah ginjalnya seminggu 2 kali. Apakah kalau kita rutin konsumsi coklat flavonol bisa berkurang mungkin dari 2 kali jadi 1 kali, sehingga 1 kali seminggu kalau konsumsi cocoa flavanol. Silakan dok. Bisa saja, tapi ini akan kembali lagi ya, tergantung kepada pasiennya sendiri. Nah, dosisnya berapa yang dikonsumsi. Lalu seberapa pasien bisa menjaga kesehatannya juga.
Karena tidak bisa kita mengharapkan hanya cocoa flavanol saja menyembuhkan. Ini harus butuh kerjasama antara pasien sendiri dengan cocoa flavanol. Jadi tetap harus ya boleh dibantu dengan cocoa flavanol. Biasanya sih kita anjurkan itu untuk yang sudah cuci darah itu konsumsinya mulai dari 3 kali 5 gram. Nanti boleh disesuaikan ya dosisnya. Dan biasanya kan kalau cuci darah itu kan juga sudah ada pembatasan kan, pembatasan asupan cairan harian. Nah, mungkin untuk konsumsinya nanti, untuk melarutkan cocoa flavanol nggak usah terlalu banyak banget airnya, supaya nggak habis untuk cocoa flavanol saja, gitu, untuk airnya. Nanti secara bertahap dievaluasi, biasanya kalau memang nanti sudah mulai ada perbaikan-perbaikan pada ginjalnya, ginjalnya sudah mulai dikasih kesempatan. Jadi gini ya, pada saat pasien yang cuci darah, itu peran flavanol di sini itu adalah untuk mengurangi beban ginjal dengan cara membuat aliran darah itu tidak terlalu kencang, tidak terlalu tinggi tekanan darahnya, sehingga bisa lebih smooth untuk masuk ke ginjal. Nah, dengan aliran yang lebih smooth ini, yang lebih pelan ini, itu akan meminimalisir kerusakan dari ginjalnya, sehingga ginjal jadi punya waktu untuk recovery juga. Gitu. Jadi kita sebenarnya di sini lebih ke buying time ya, memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk ginjal juga buat recovery. Nah, seperti itu dengan meminimalisir atau menahan yang bisa berisiko untuk semakin merusak ginjal tersebut. Nah, kalau sudah lebih baik ginjalnya, otomatis nggak perlu lebih sering lagi untuk kita cuci darah. Tapi tadi itu dia, untuk proses perbaikannya itu akan kembali kepada pasien sendiri. Nutrisinya seperti apa, dijaga nggak kesehatannya, makannya, istirahatnya. Kalau nggak dijaga juga, ya sama aja. Berarti kan tidak mendukung usaha cocoa flavanol juga. Berarti tidak memanfaatkan waktu yang diberikan cocoa flavanol untuk menyembuhkan diri. Gitu. Oke, saya lanjutkan ya dok ya. Dari Pak Andrian, malam dok, mohon pihak manajemen mengajukan tes analisa farmasi ke lembaga analisa kimia dan farmasi di UI atau ITB atau UNPAD buat pembuktian kadar flavanol 80% dengan analisa HPLC atau GC kromatografi gas. Ini sangat urgent, bisa jadi tools presentasi saya ke para prospek. Mungkin pihak manajemen bisa dibantu untuk jawab? Mungkin bisa Pak Ferdi atau Pak Effendi? Ya, coba tolong diulang lagi Oh pertanyaan. ya, oke. Baik Pak, mohon pihak manajemen mengajukan tes analisa farmasi ke lembaga analisa kimia dan farmasi di UI atau ITB atau UNPAD buat pembuktian kadar flavanol 80% dengan analisa HPLC atau GC kromatografi gas. Ini sangat urgent, bisa jadi tools presentasi saya ke para prospek. Bisa dibantu jawab Pak Yang Effendi? namanya produk masuk BPOM itu jelas sekali harus melalui uji lab. Kita sudah tes di Saraswati, tapi ingat kita adalah minuman, ya, bukan food supplement. Jadi kita mengikuti aturannya yang dipersyaratkan untuk minuman, seperti begitu. Dan kita sudah coba di Saraswati untuk tes kadar flavanol. Saraswati itu adalah lembaga penelitian yang ditunjuk oleh BPOM. Nah, Saraswati itu belum bisa memeriksa kadar flavanol. Begitu. Kalau memang ada lembaga yang bisa menguji flavanol, kadar flavanol, kita akan lakukan insya Allah. Ya, silahkan beritahu saja kami. Insya Allah kami akan melakukannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya hal ini ya pertanyaannya. Yang jelas kami sudah sesuai dengan aturan BPOM lah dalam hal ini. Mengenai klaim kadar flavanolnya, silahkan datang ke kantor, kita akan jelaskan secara langsung. Mungkin saya tambahin sedikit ya. Ini kan tadi kan ada saran dari Pak Andrian ya untuk analisa HPLC atau GC kromatografi gasnya. Nanti mungkin boleh sih nanti akan di follow up untuk manajemen
untuk pemeriksaan tersebut. Ya, Kalau pemeriksaan yang bisa kita lakukan, kita akan lakukan. Kalau memang itu bermanfaat ya, ya. Kalau memang kalau kadar betul. flavanol, Saraswati belum bisa. Betul. Nanti kita akan follow up lebih lanjut ya untuk analisa HPLC atau GC kromatografi gasnya. Oke? Halo, selamat malam dokter. Oke, malam Pak. Ya, maaf. Iya, Muhammad Yunus di Padang, Bu Dokter. Ah, ya. Ini mau nanya masalah. Halo, Padang. Ya, halo Bu Dokter. Halo, oke. Jadi Bu Dokter, salah satu member kita, cucunya itu dari kecil sudah bermasalah jantungnya. Ya, dan bahkan dia mau dianjurkan operasi. Saya bilang kalau bisa jangan operasi dulu, coba minum flavanol dulu. Coba kasih saran Bu Dokter ke saya. Ya tadi saya suruh masuk Zoom, tapi sudah masuk atau belum nih? Oke. Nah, untuk itu sebenarnya tergantung dulu ya Pak ya. Masalah jantungnya apa dulu? Karena ini kan kalau flavanol dia manfaatnya terutama itu sebenarnya adalah pada pembuluh darahnya. Nah, pembuluh darah walaupun memang nanti akan berimpact juga pada jantung, tapi tergantung case per case pada jantungnya. Jantungnya masalahnya apa dulu? Kalau kayak tadi di pertanyaan di chat, itu pertanyaannya adalah karena jantung bocor bawaan dari lahir. Kalau itu tentu tidak bisa diatasi dengan flavanol untuk mengatasi jantung bocornya. Bagian yang bocor tidak bisa ditutup oleh flavanol. Nah, tapi kalau untuk kasus masalah efek samping, karena biasanya karena akibat dari adanya jantung bocor tersebut, biasanya dia memiliki efek samping juga pada sirkulasi secara sistemiknya, terutama pada sirkulasi darahnya yang berhubungan secara langsung ya. Nah, itu masih bisa dibantu oleh flavanol untuk efek sampingnya. Tapi hal ini tidak akan pernah selesai selama masalah utama tidak diatasi, yaitu jantung bocornya. Dan jantung bocornya itu tidak bisa diatasi dengan flavanol. Gitu. Dokter, penjelasannya. Iya. Oke, terima kasih Pak Yunus. Kemudian mungkin sudah cukup jelas ya untuk Pak Andrian Yusuf untuk jawabannya, dan terima kasih ya Pak untuk masukannya. Kemudian kita lanjutkan kembali ya Dok ya. Oke. Dari Ibu Maria di Manokwari. Wah, jauh ya Dok ya. Jauh. Hai Manokwari. Malam Dokter Winda, mau tanya bagaimana dengan orang yang buang-buang air sampai akhirnya diopnam di rumah sakit? Apakah boleh disarankan untuk konsumsi flavanol? Terima kasih. Nah, oke. Ini justru sebenarnya boleh banget ya kita anjurkan untuk konsumsi flavanol justru dengan memanfaatkan salah satu efek samping dari flavanol. Nah, ada beberapa teman-teman kita juga ya yang pernah bertanya sama saya, kok habis konsumsi pada saat saya awal-awal konsumsi flavanol, Dok, saya malah jadi lebih jarang buang air besarnya. Nah, itu karena memang itu merupakan salah satu efek sampingnya. Efek samping tapi bukan berarti efek samping yang negatif, jelek gimana ya, enggak, karena itu memang hanya di awal aja sih. Itu karena pada saat kita konsumsi flavanol, itu akan terjadi dilatasi pembuluh darah. Nah, sehingga biasanya kalau kita yang terbiasa dengan banyak pembuluh darahnya yang sempit, nah itu biasanya itu aliran darahnya juga jadi lebih menurun. Jadi pada saat lebih kecil. Jadi pada saat kita mengkonsumsi flavanol, di saat kita punya pembuluh darah semakin lebar, itu aliran darah terasa berkurang. Nah, kalau terasa berkurang, respon tubuh kita paling pertama itu akan menyelamatkan aliran darah ke otak terlebih dahulu. Jadi aliran darah itu akan difokuskan terutama ke otak. Sehingga aliran darah yang harusnya ke arah usus atau pencernaan kita, terutamanya usus, itu akan jadi lebih berkurang. Akibatnya kontraksi usus jadi menurun. Itulah yang akan mengakibatkan frekuensi BAB-nya jadi menurun juga, jadi agak lebih jarang. Walaupun tidak sampai jadi benar-benar lama ya, biasanya hanya di awal aja gitu, hanya jadi lebih jarang aja. Yang biasanya contohnya BAB-nya 1 kali sehari itu
kok ini jadi 2 hari sekali ya dok, ibaratnya gitu. Jadi agak lebih mundur, walaupun masih tetap dalam kategori normal. Nah, efek ini bisa juga dimanfaatkan untuk kasus orang-orang yang buang-buang air justru, ya, untuk supaya sirkulasi darahnya terbuka dan untuk supaya nanti aliran darahnya jadi terfokus ke otak, sehingga meminimalisir aliran darah yang ke usus supaya ususnya jadi lebih kurang kontraksinya. Jadi bisa juga dimanfaatkan efek ini ya untuk kasus yang buang-buang air. Jadi boleh banget untuk dikonsumsi ya. Oke. Terima kasih Dok untuk jawabannya. Lagi nih dari apa? Coba Pemo. Oke, kita lanjutin lagi ya Dok ya. Dari Bu Gustina, malam Dok, jika seorang menderita sakit di bagian kaki akibat sering diurut dan susah untuk berjalan, apa bisa dengan flavanol ini bisa membaik? Hubungannya mungkin dengan otot ya Dok ya? Iya, nah ini juga teman-teman harus hati-hati juga ya. Mengurut itu tidak boleh asal-asalan. Karena kalau salah mengurut, itu malah bisa menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah. Gitu. Itu harus hati-hati juga. Jadi nggak boleh asal-asalan. Bisa jadi juga ini sakit di bagian kaki karena sering diurut. Karena pada saat, mungkin bisa jadi cara ngurutnya salah, sehingga malah jadi menyebabkan adanya pembuluh darah yang terjepit malah jadinya. Akibatnya malah efek jangka panjangnya sirkulasi di area kaki tersebut jadi lebih terganggu, akhirnya berefeknya jadi lebih meluas sampai ke otot-otot juga. Akibatnya jadi susah juga kalau mau jalan. Nah, itu boleh dikonsumsi dengan flavanol ya untuk kembali meregangkan dia punya pembuluh darah supaya nanti alirannya nanti bisa kembali bagus, terutama ke otot, suplai darah, suplai oksigen, suplai nutrisi ke otot juga bisa lebih bagus sehingga metabolisme sel-sel otaknya bisa lebih baik gitu. Dokter, ini ada satu pertanyaan dari member nih. Coba. Ya. Ya, Pak. Malam dokter. Malam. Pak, malam. Ya, itu saya buka di Google, manfaat flavonoid, yang dimana fungsinya itu buat kecerdasan. Jadi, bedakah flavonoid dengan flavanol? Jadi gini Pak, flavonoid itu adalah apa ya bilangnya ya, subkelasnya. Jadi grupnya itu namanya flavonoid. Gitu. Jadi flavanol itu merupakan bagian dari grup flavonoid. Gitu. Jadi memang flavanol juga memang punya manfaat. Jadi manfaat kecerdasan itu termasuk juga di dalam flavanol gitu. Dengan cara tadi flavanol bisa memperlancar aliran darah ke otak sehingga suplai darah, oksigen, nutrisi ke otak, metabolisme jadi lebih baik, di mana itu akan nanti berimpact pada peningkatan kecerdasan juga. Gitu. Jadi flavonoid itu ada terkandung di dalam flavanol yang ada. Maksudnya begitu, dokter? Kebalik posisinya. Jadi flavanol itu termasuk dalam grup flavonoid. Gitu. Oh iya. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama Bapak. Sama-sama Pak. Saya lanjutkan kembali ya Dok ya. Dari Pak Budi Kristianto. Ada testimoni nih Dok. Wah luar biasa nih Dok. Wow, oke. Testimoninya, saya 4 bulan minum rutin flavanol 3 kali 5 gram setiap hari, walaupun saya nggak ada keluhan sakit, tapi hasil nyata. Yang saya dapat adalah saya bisa lepas kacamata baca saya. Wow, luar biasa ya dok. Yang sebelumnya kalau tidak pakai kacamata, baca tidak kelihatan atau buram. Dan bagi teman-teman yang minum, semua awal pasti tidak ada reaksi dulu yang mungkin tidak nyaman dulu. Tiap orang memang berbeda, asal mau sabar dan rutin pasti ada hasilnya. Terima kasih Flavanol. Terima kasih juga. Iya, bagus sekali ya. Nah, jadi memang ini penjelasan sedikit ya. Jadi sama juga sebenarnya pada halnya untuk kasus Pak Budi ini. Jadi mungkin karena faktor kebiasaan ya, faktor usia juga, sirkulasi darah sudah mulai menurun, terutama yang berimpact pada pembuluh darah di retina mata. Nah, dengan pada saat Pak Budi sudah mulai rajin rutin konsumsi koko flavanol, ternyata tadi sirkulasi darah tadi sudah mulai terbuka. Nah, sudah mulai terbuka, termasuk juga sirkulasi darah yang menuju retina mata. Nah, di mana di sini akan mengakibatkan suplai tadi darah, oksigen, nutrisi ya untuk retina itu jadi semakin baik.
semakin baik, sehingga lama-kelamaan malah si sel-sel retina yang tadi yang sudah sempat hampir rusak malah bisa mulai recovery, sehingga itulah yang berimpact pada fungsi atau dari kekuatan dari mata Pak Budi, sehingga lama-lama malah bisa memberikan progres yang bagus gitu. Yang awalnya jadi bergantung sama kacamata baca, sekarang sudah bisa nggak perlu pakai kacamata baca lagi. Terima kasih Pak Budi atas sharingnya. Terima kasih Pak Budi untuk pengalamannya ya Pak, luar biasa sekali. Oke Dok, untuk Ibu Habibah, malam Dr. Indah, apakah flavanol bisa membantu proses penyembuhan pembesaran kelenjar tiroid? Bagaimana cara konsumsinya? Terima kasih. Ya, bisa ya. Bisa membantu juga ya untuk pada proses penyembuhan dari hipertiroid ya. Jadi memang di sini flavanol itu nanti dia bisa ada manfaat antioksidan dan antiinflamasinya. Jadi manfaat antioksidannya itu bisa membantu untuk menekan hiperaktivitas dari sel-sel tiroidnya dalam memproduksi hormon. Jadi kan di sini kan memang pada kasus pembesaran kelenjar tiroid atau hipertiroid, di sini tiroidnya itu justru terlalu aktif gitu ya, terlalu aktif dalam menghasilkan hormon, sehingga inilah nanti akan memberikan efek-efek dari hipertiroid tersebut. Nah, aktivitas dari si sel tiroid ini itu bisa ditekan dengan antioksidan dari flavanol supaya tidak terlalu agresif, produksinya tidak terlalu berlebihan, sehingga dampak efeknya itu jadi tidak terlalu luas dan bisa lebih ditekan, bisa diminimalisir. Lalu efek antiinflamasinya juga bisa menekan peradangan atau mengurangi pembesaran dari si kelenjar tiroidnya supaya bisa segera kembali juga ke ukuran normalnya gitu. Kalau untuk konsumsinya, biasanya sih kita anjurkan bisa konsumsi mulai dari 2 kali 5 gram. Nanti boleh disesuaikan bertahap sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik dokter. Untuk pertanyaannya sudah habis ya dok, untuk pada malam hari ini. Sudah jam 9 lewat juga ya dok ya. Bagaimana kalau kita akhiri saja dok untuk seminar kesehatan malam hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada Zoom malam hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan salam sehat Bapak Ibu semua. Selamat istirahat. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih dok. Terima kasih Pak Yanto. Mbak Diana, semuanya. Jumpa lagi ya. Terima kasih Pak. Jangan lupa prokes. Pak Iman, Dokter, terima kasih kapan-kapan Pak ke Agung. Cirebon, Dr. Indah. Boleh. Ditunggu undangannya. Iya, siap. Stokis Cirebon, siap menyambut. Terima kasih, dokter. Ya, selamat istirahat semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Upline-nya itu tuh kayak